dalam Tuhan Yesus. Engkau yang siap terima firman, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, selamat bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terlebih YouTube, Instagram, dan Facebook. Bergabunglah supaya saudara mendapat update firman terbaru yang diberitakan melalui gereja Tuhan ini. Shalom bagi saudara yang ada di sosial media, live streaming, dimanapun engkau berada, saudara adalah keluarga bagi saya. Tuhan Yesus memberkati kita, hari ini kita diberkati dengan tema I Care dan pertumbuhan iman. Di ibadah jam 18 ini saya membawa berani bersaksi. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berani bersaksi. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-31. Mari sama-sama kita membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara yang saya kasihi, ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ayat 29. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara, penting kita berani bersaksi. Konteks ayat ini adalah Yohanes dan Petrus berani bersaksi walaupun taruhannya nyawa. Mereka memberitakan Yesus adalah keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Perlu saudara ketahui, sampai sekarang orang Yahudi, 97% orang Israel agama Yahudi, artinya tidak percaya Yesus juru selamat dunia. Mereka tidak percaya Yesus telah datang, maka mereka itu beribadah namanya di tembok ratapan. Tembok ratapan itulah tempat suci di mana mereka meratap untuk kedatangan Mesias juru selamat. Kristen sudah percaya juru selamat telah lahir di hati kita. Itu bedanya. Itu beda agama Yahudi dengan agama Kristen. Lain lagi saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Makanya orang saksi Yehova, kalau kau ajak dia berdoa, Bapa kami nggak mau. Itu ciri-ciri saksi Yehova. Mereka tidak mau mengaku Yesus adalah Tuhan Yesus. Mereka mau mengaku Yesus itu adalah manusia yang utama. Ada lagi yang mengaku Yesus itu hanya Nabi Isa. Kita tidak. Kita mengaku dia adalah Tuhan. Kita mengaku dia adalah juru selamat. Kisah 4 ayat 12. Pada ayat 12 lebih jelas lagi dikatakan.
bahwa mereka dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau pakai Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Barang siapa tidak melalui aku tidak akan sampai kepada Bapa. Bisa dikatakan adalah satu-satunya jalan keselamatan hanya Tuhan Yesus. Katakan dengan iman, hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan. Nah saudara, penting pegang ini di bawah kolong langit ini. Siapapun dia yang beribadah, sebaik apa orangnya, amal ibadahnya, orangnya murah hati, pemberi, tanpa Yesus dalam dirinya tidak selamat. Oleh karena itu jangan jual imanmu kepada siapapun. Jangan jual salib kepada siapapun. Pegang itu sampai akhir hidupmu. Hanya itulah jalan ke sorga. Orang baik tidak bisa ke sorga. Tapi orang yang terima Yesus harus baik. Kalau saudara sudah terima Yesus, tunjukkan perubahan hidupmu, perbuatan baik. Tapi perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik bukan jalan ke sorga. Tapi orang yang terima Yesus berbuat baik. Jadi kalau saya terima Tuhan Yesus, saya berbuat baik. Tapi perbuatan baik saya itu tidak menyelamatkan saya. Tapi karena saya sudah diselamatkan, saya berbuat baik. Itulah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara, Yohanes dan Petrus bersaksi kepada orang Yahudi. 5.000 orang Yahudi bertobat, percaya beribu-ribu. Banyak orang percaya. Sementara tadi saya katakan pengajaran orang Yahudi tidak mengakui Yesus adalah juru selamat. Yohanes dan Petrus menyaksikan Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah kebangkitan. Ada kebangkitan orang mati dalam Yesus. Bahkan dikatakan ada mujizat dalam Yesus. Kisah pasal 4 ayat 1 sampai 22 menerangkan ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Percayakah saudara, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Kalau engkau sudah bekerja sebaik mungkin, tapi engkau belum mendapatkan apa yang kau harapkan, percayalah, Tuhan masih punya cara dengan mujizatnya. Engkau berobat ke dokter, dokter bilang engkau stadium 4 kanker, engkau akan mati. Tapi kalau engkau percaya mujizat, seorang ibu yang bernama Ibu Joel Osteen, dia mengalami sakit kanker stadium 4. Dokter berkata 6 bulan lagi engkau tidak akan hidup lagi. Kita menghormati diagnosa dokter. Kita menghormati apa kata dokter. Tetapi di atas dokter masih ada Tuhan Yesus. Mazmur 118 ayat 17 saya ingat. Inilah perkataan ibu seorang pendeta. Namanya pendeta Joel Osteen. Pendeta yang sangat terkenal di Amerika. Gereja terbesar salah satu dunia. Saudara, ibunya sakit kanker, dia masih berkata dengan tiap hari dituliskannya ini, dilengketkannya di dinding kamarnya, di mana-mana dia selalu berucap, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sementara dokter bilang, 6 bulan lagi kau mati. Tapi dia beriman, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengar baik. Apa kata orang kepadamu? Jangan percayai itu akhirnya. Orang boleh berkata kepadamu engkau tidak mungkin berhasil. Tapi engkau bisa berkata dalam nama Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau bisa orang lain berkata kepadamu, mungkin engkau tidak mungkin punya jodoh. Oh katakan dalam nama Yesus, jodohku sedang OTW. Kalau orang berkata kepadamu engkau tidak punya keturunan, dalam nama Yesus rahimku akan dijamah Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, coba dibuka. Supaya saudara memiliki iman, mujizat itu masih ada. Tapi mentalmu jangan mental mujizat. Mentalmu harus mental iman, mental blessing.
Tapi kalau dibutuhkan satu waktu ada mujizat. Mujizat bukan tiap kali, mujizat satu waktu. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lebih mantap lagi dengan iman, katakan tidak ada mustahil bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kau lihat yang sebelahmu itu lagi susah hidupnya. Bilang sebelahnya, tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena aku lihat dia agak bingung hidup ini. Karena persoalan yang menumpuk, permasalahan, sehingga begitu bingung hidupnya. Tapi saya masih percaya masih ada mujizat. Ada kalanya kadang-kadang kita melihat kegagalan, kadang-kadang kita down. Tapi Alkitab bilang, orang benar gagal 7 kali, jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Jangan pernah menyerah. Bagianmu lakukan yang sebisamu. Bagianmu lakukan yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di balik segala hidup kita. Saudara yang saya kasihi, yang pertama kita akan belajar bertumbuh di dalam kepedulian. Berani bersaksi lewat kepedulian dalam I care. Sehingga Yohanes dengan Petrus, mereka bersaksi dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada kebangkitan, dalam Yesus ada kesembuhan. Saudara harus berani menyaksikan itu. Dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada kebangkitan orang mati, dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Yohanes 10:28 dikatakan, barang siapa dalam Yesus pasti selamat selama-lamanya. Ada kata pasti di Alkitab. Bukan semoga selamat, ingat itu. Saudara udah lama jadi orang Kristen, jangan lagi berkata semoga selamat. Mudah-mudahan selamat, insya Allah selamat. Bukan itu kita. Orang Kristen itu adalah pasti selamat. Coba perhatikan baik-baik dikatakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa? Pasti apa? Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Katakan, saya pasti selamat selama-lamanya. Oleh karena salib Yesus. Bukan perbuatan saya. Tapi oleh karena salib Yesus. Ada kata apa? Pasti. Di mana itu? Yohanes 10:28. Nanti kalau engkau makan ayam penyet pulang dari sini, baca dulu Yohanes 10:28. Bahwa engkau pasti diselamatkan. Karena banyak orang Kristen gak berani bilang pasti selamat. Padahal Alkitab yang bilang itu. Tapi jangan sombong, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena salib Tuhan. Itu karena darah Yesus. Itu karena kematiannya menyelamatkan kita. Saudara yang saya kasihi, maka Rasul Yohanes dengan Petrus ditangkap oleh mahkamah agama. Diancam. Jangan lagi memberitakan Yesus. Kalau tidak engkau dipenjara. Kalau tidak engkau mati. Ancaman kematian bagi Yohanes dengan Petrus. Ingat, Roh Kudus membuat mereka membara melayani Tuhan. Maka engkau penting mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus itu engkau menyala-nyala melayani Tuhan. Beda, kalau engkau penuh Roh Kudus memuji Tuhan, semangatmu beda. Kalau saya berkhotbah penuh Roh Kudus, semangatku menyala-nyala beda. Sehingga aku baca Alkitab, aku teologi, aku persiapan. Tapi di atas segalanya, aku andalkan kuasa Roh Kudus. Demikian hidupmu, andalkan Roh Kudus. Sehingga engkau berkobar-kobar. Mereka diancam mati, mereka diancam penjara. Tapi dikatakan dalam Kisah 4 ayat yang ke-19. Mereka tidak takut dengan ancaman. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Mereka diancam untuk penjara. Jangan lagi beritakan Yesus keselamatan. Jangan beritakan Yesus ada kesembuhan. Jangan beritakan Yesus ada kebangkitan orang mati. Tapi mereka tidak takut. Mereka tetap memberitakan. Saya sangat diberkati dengan kisah mereka. Saya juga belajar tidak boleh takut. Seorang pendeta gak boleh takut masuk penjara. Kalau kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran,
kita di penjara lempar batu, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah salib. Mengikut Tuhan Yesus ada penderitaan. Mengikut Tuhan Yesus ada salib. Tidak benar ikut Yesus jalannya mudah. Yang benar ikut Yesus ada penyertaan. Yang benar ikut Yesus ada kekuatan. Yang benar ikut Yesus ada penyertaannya. Itu yang penting. Ikut Tuhan Yesus tidak jalan mudah, bukan jalan tol. Justru syukurilah dengan jalan penderitaanmu. Engkau semakin bijak, engkau semakin kuat, engkau semakin dekat Tuhan, engkau semakin serupa dengan Tuhan, engkau semakin rendah hati. Kalau hidupmu semua terlalu mudah, terlalu gampang, engkau sombong, engkau akan jauh dari Tuhan, engkau merasa hebat. Jadi saya mau katakan, penderitaan, kegagalan yang kau alami, ada tujuan Tuhan di balik semua itu. Terimalah semua itu, jalanilah. Justru di penderitaan itulah imanmu akan bertumbuh. Singkat cerita, mereka diancam. Tapi mereka tidak takut. Mereka pergi kepada keluarga rohani mereka. Ada tempat di mana mereka itu, di mana berkumpul. Jadi mereka itu diutus 2 orang. Tetapi bukan hanya mereka berdua. Ada keluarga rohani mereka. Maka sangat penting kita punya keluarga rohani. Penting jadikan gereja ini keluargamu. Slogan Welcome Home GBI Pelita. Itu adalah menggambarkan gereja ini bukan gedung. Gereja ini rumahmu. Siapapun engkau datang. Tidak peduli engkau terdaftar tidak terdaftar. Jadikanlah gereja ini rumah keduamu. Datanglah kau ke gereja ini sebagai rumahmu. Diterima kau apa adanya. Engkau dikasihi. Dan kalau bisa dalam gereja ini, no drama, no topeng. Apa adanya dirimu, apa aslinya dirimu. Bukankah kalau engkau di rumah, engkau kadang-kadang kalau bapak-bapak di rumah kayak saya, kadang-kadang hanya pakai kaos kutang, celana pendek, itulah rumah. Apa adanya. Nah di gereja ini pun, kalau saudara datang, anggap ini rumahmu, rumah keduamu. Rumah pertamamu, rumah fisik, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Rumah keduamu adalah gereja ini. Welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumahmu. Jadikan ini rumahmu. Kami ini semua saudaramu. Maka penting sekali I-Care keluarga rohaniku. Tempat suka dan duka. Tempat bercerita. Demikianlah Yohanes dan Petrus. Mereka bercerita kepada keluarga rohani mereka. Bahwa mereka ditangkap. Bahwa mereka diancam. Mereka bercerita, telinga mereka mendengar, ada curhatan hati. Maka penting dalam hidup ini ada telinga yang mau mendengar. Saya ajak sama saudara, jadilah telinga yang mau mendengar cerita orang lain. Yang di sebelahmu itu banyak kali kesusahannya itu. Kau lihatlah mukanya susah. Dia butuh telingamu untuk mendengarkan ceritanya. Bilang sebelahnya, ceritakan kepada saya. Bilang sebelahnya, ceritakan kepada saya. Ya, saya lihat kan, saya kan memandang kalian dari depan. Saya bisa lebih jelas melihat ada banyak cerita hidupmu yang mau kau tumpahkan. Karena ada istri menceritakan sedikit masalahnya ke suaminya, suaminya emosi. Marah. Akhirnya istrinya cerita sama pemuda lain, lama-lama selingkuh. Ingat, perselingkuhan seorang istri biasanya karena salah cerita. Oh yes pula ya. Memang itu fakta. Engkau sedang konflik dengan cowokmu. Kemudian kau cerita dengan laki-laki lain. Laki-laki lain itu tidak ganteng. Tapi telinganya mendengarmu. Kau akan jatuh cinta sama dia. Karena wanita membutuhkan laki-laki yang mendengar. Seganteng-gantengnya laki-laki kalau dia gak mau mendengar, engkau tidak akan tertarik kepada dia. Hati-hati dengan siapa kau curhat. Ya, dengar. Ibu-ibu, tante-tante, opung-opung boru, perhatikan baik. Semua juga sekarang ini, entah siapa aja, ada berbagai macam orang yang berselingkuh zaman sekarang ini. Perselingkuhan wanita karena lemah di telinga. Dia sering dipuji-puji dan menceritakan ceritanya kepada orang lain. Dan laki-laki itu senang mendengarnya. Oh iya, oh iya, oh iya.
Dan itu kau tertarik sama dia. Dan lama-lama affair. Hati-hati saudara, dalam pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jaga siapa yang dekat dengan engkau. Maka yang saya tanamkan di sini adalah supaya engkau berjaga-jaga bergaulanmu sehari-hari. Saudara, yang pertama, saya mengajak sama saudara, bergabunglah di iCare. Perlu ada keluarga rohani yang mensupport engkau. Tidak ada orang yang kuat sendiri. Bahkan ada orang berkata, Pak Pendeta, aku lebih dekat dengan keluarga rohani daripada keluargaku sendiri. Ada orang gak dekat dengan abangnya, gak dekat dengan adiknya, tapi dekat dengan teman gereja. Makanya apalagi engkau yang kuliah, perantau dari Nias, dari Samosir, dari berbagai daerah engkau merantau di sini. Pesanku sama saudara, engkau perlu keluarga rohani. Keluarga rohani itu tempat menerima engkau apa adanya. Pertumbuhan rohanimu bertumbuh. Engkau disupport, engkau didukung. Ketika engkau sakit ada yang menolong engkau. Saya sudah melihat di gereja ini. Dia sendiri ada di medan ini. Sakit jam 3 pagi, sakit jam 2 pagi. Dia sudah diantar ke Pringadi. Diantar ke Imelda, diantar ke Adam Malik. Siapa yang mengantar? Keluarga rohaninya. Saudara, kita makhluk sosial. Kita nggak bisa sendiri. Penting ada tempat cerita. Ingat, kenapa orang stres, frustrasi, depresi, bunuh diri? Karena dia mensimpan cerita hidupnya sendiri. Rata-rata orang yang mengalami gangguan jiwa karena tidak mau cerita. Lagu Melita Sidabutar, sampaikanlah pada Yesus. Itu diambil dari kitab Mazmur. Apapun cerita hatimu, sampaikanlah kepada Yesus. Daud, di tengah-tengah stresnya hidupnya, dia nangis pada Yesus. Hana dijolimi oleh Penina madunya, dia nangis pada Yesus. Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19, dia frustrasi, mau ingin mati. Nabi Elia nabi besar, tapi dia ingin mati dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa sendiri. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya ingatkan padamu, jangan bandingkan penderitaanmu dengan penderitaan orang lain. Nikmatilah jalan hidupmu. Nikmatilah level hidupmu. Setiap orang punya cerita hidup masing-masing. Jangan tertipu dengan sosial media. Kau melihat orang di sosial media nampaknya mesra. Hidup ini tidak semesra di sosial media. Hidup ini tidak sebaik di sosial media. Tapi nggak ada salahnya mereka mengupload. Tapi saya hanya mau katakan kepadamu. Kalau ada kesesakan hatimu, ceritakan. Seorang ibu akhirnya mati di kamar. Sia-sia. Saya sangat sedih karena saya mengunjungi kematiannya. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia melihat Facebook saya tentang keluarga. Saya bicara di situ dengan 2 menit lebih dari Facebook. Saya bicara betapa indahnya keluarga yang rukun damai. Saya khotbah bagaimana saya dengan istri saya. Waktu kami berantem, suami istri, anak-anak masih kecil. Hani dengan Jamie stres. Suami istri yang sombong, yang egois, yang berantem, yang paling stres anaknya. Anaknya emosinya tidak terbentuk baik. Anaknya menjadi hancur karakternya, hancur hubungannya, hancur emosinya. Di khotbah saya itu, saya khotbahkan ketika kami berantem, saya melihat Hani itu menggigil ketakutan dan sakit demam. Karena orang tua yang berantem, anak bisa sakit demam, sesak napas dan bisa mati. Karena anak-anak ketakutan dengan suara yang kuat. Dan di khotbah itu saya bilang, satu waktu kami baikan dengan istri. Kami berdamai. Saya minta maaf, istri saya minta maaf. Anakku begitu indah dalam perjalanan di mall. Dia merasakan indahnya luar biasa. Kenapa? Karena papa mamanya rukun damai. Anak-anak ini yang paling bahagia kalau lihat papa mamanya mesra. Kalau lihat papa mamanya rukun damai, itu yang paling bahagia. Nah, ketika anak-anak melihat papa mamanya berantem, anak-anak stres. Dia upload, dia buat di Facebooknya, mohon izin.
Pak Pendeta, saya upload tayangan Bapak Pendeta. Jam 3 pagi, jam 9 berita kematiannya. Setelah saya melayat, ada berita bahwa ada persoalan rumah tangga. Berantem sehabis-habisnya. Dan akibatnya dia stres, depresi. Yang pasti bukan mati bunuh diri, mungkin serangan jantung atau asam lambung yang naik. Di dekat anak-anaknya 3 orang, dia mengembuskan napas terakhir. Saya mau katakan sama saudara, ada banyak keluarga yang hancur karena tidak mau cerita. Ingat saudara, keluarga yang sehat mentalnya itu enak menceritakan sesuatu dalam keluarga itu. Mudah menceritakan sesuatu. Maka saya itu paling suka mendengar cerita anak-anakku. Mendengar cerita istriku. Apalagi kalau sudah di mobil. Saya paling senang mendengar cerita dia. Apalagi perempuan. Terus dia keluarkan ceritanya terus. Dan aku berdoa, pergugui mau Tuhan. Kuatkanlah telingaku ini. Karena kalian kadang-kadang merasa-rasanya apa yang gak perlu dirasa-rasa. Dan kalian menghubung-hubungkan apa yang gak perlu dihubung-hubungkan. Kalian mengkait-kaitkan cerita, itulah perempuan. Perempuan itu mengkait-kaitkan cerita A, B, C, D, E. Kalau kami laki-laki, pisahkan cerita A, pisahkan cerita B, pisahkan cerita C, pisahkan cerita D. Kalau kalian nanti terhubung itu nanti, bangun pagi ketika nggak enakan dengan suami, terbawa di kantor, terbawa lagi di mana, terbawa lagi kepada mertua, terbawa terhubung-hubung. Sehingga memang sesak hati kalian itu. Karena banyak simpanan kalian. Bilang sebelahnya, cicil simpananmu itu. Karena kalau sempat istriku banyak simpanannya, tiba-tiba dia meledak, kan aku yang korban. Kan ada istri yang bilang begitu, udah aku simpan-simpan selama ini. Meledak, bang, malapak. Kenapa? Banyak simpanannya. Ingat, emosimu itu perlu dicicil. Ingat, kalau engkau punya emosi negatif tidak enak, engkau perlu cicil. Ceritakan baik-baik. Sikit-sikit, tapi ceritakan baik-baik. Berarti kalau engkau menceritakan, harus ada orang yang mendengar. Berapa banyak di sini laki-laki, suami-suami yang mau mendengarkan cerita istrinya? Nah, saudara suami son. Berapa banyak di sini laki-laki suami yang sayang istrinya mau mendengarkan curhatan isi hati istrinya, angkat tangan. Ingin tahulah dulu aku. Ya Tuhan, di bawah 10 ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya berdoa. Demikian juga saudara sama orang lain. Nah, Yohanes Petrus menceritakan, mereka mendengar. Bukan hanya mendengar, poin yang kedua, mereka berdoa. Ketika engkau melihat ada kesusahan, dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Mari sama-sama kita membaca. Bahwa doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Sama-sama kita baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan, doa orang yang benar, sangat besar kuasanya. 1, 2 ya. Doa orang yang benar, sangat besar kuasanya. Kalau engkau mau ingin memiliki doa yang berkuasa, akui dulu dosamu. Makanya kalau engkau mau ibadah, ada dosa, akui. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau engkau mengaku dosamu, ia setia dan adil menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Bukan kurang panjang tangan Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi kalau engkau punya dosa, datang beribadah, akui dosamu. Jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kita dari segala dosa kita.
Jadi saudaraku, dalam kumpulan keluarga rohani ini, no topeng, no drama. Katakan no topeng, no drama. Toel sebelahnya katakan jangan pakai topeng. Apa adanya aku suka padamu. Ya, di gereja nggak usah pakai topeng. Capek lu pakai topeng. Capek di gereja, tiba-tiba pura-pura baik. Shalom. Pulang dari gereja, ritik. Betul nggak saudara? Di gereja kelihatannya suci, kudus. Di luar gereja, nonton pornografi. Berdua-duaan. Pegang-pegangan. Tuhan. Sampai di gereja drama lagi. Shalom, haleluya, haleluya. Malaikat nyanyi di sorga. Ataridokon, ataridokon. Katakan sebelahnya, no topeng, no drama. Aku suka apa adanya kau. Aku lebih suka lihat John apa adanya daripada dia pakai drama kepada saya. Serius. Saya suka melihat abang ganteng Erikson ini kalau apa adanya daripada pakai drama-dramaan. Kelihatannya suci, kelihatannya kudus, kelihatannya baik. Nggak usah, no drama, no topeng. Karena Tuhan akan menerima engkau apa adanya. Dan lebih mudah memperbaiki orang yang jujur. Lebih mudah memperbaiki orang apa adanya daripada banyak kebohongan-kebohongan. Maka perlu pengakuan dosa. Dan mereka mendoakan, saling mendoakan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan, 2-3 orang sehati. Coba dibuka bang, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, apa? Sepakat, katakan sepakat. Sepakat minta apapun juga. Permintaan mereka itu apa? Akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Suami istri sepakat berdoa. Minta kendaraan sepeda motor. Tuhan bisa kabulkan. Sepakat berdoa. Minta rumah sederhana. Tuhan kabulkan. Mungkin kalian di sini kumpulan wanita-wanita yang sudah jatuh tempo usianya. Belum ada orang yang mendekat. Kalian berdoa dalam nama Yesus. Tuhan dekatkan kami dengan pria yang kau inginkan kepada kami. Seiman, sepadan. Sepakat meminta apapun. Bahkan saya anjurkan sama mau anak gadis. Mulai sekarang minta sama Tuhan calon hidup. Minta. Karena Alkitab bilang mintalah maka akan diberi. Betul Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan juga senang ketika kau minta. Minta yang seiman. Minta yang takut akan Tuhan. Minta yang setujuan. Saudara, penting sekali berdoa. Perlu ada keluarga rohani. Ketika engkau lagi frustrasi, putus cinta. Ada temanmu yang mensupport, mendoakan, kuat. Karena ada orang hanya gara-gara putus cinta, stres, frustrasi, dan mau mati bunuh diri. Tapi kalau ada keluarga rohani mensupport dalam hidup ini. Masalah itu kadang-kadang di luar dugaan. Jadi ada orang yang mensupportmu, support system. Sistem yang mensupport engkau. Yang menyemangati engkau, engkau bisa. Ayo jangan putus asa. Skripsimu ditolak 10 kali, ditolak 20 kali. Engkau sudah mulai menyerah, tapi ada yang tim support, ada tim hore berkata, jangan menyerah. Kami berdoa terus, kau pasti bisa. Tuhan pasti tolong. Dia semangat dan skripsinya selesai. Apapun keadaanmu, kalau ada keluarga rohanimu, itu akan membuat engkau lebih kuat dan bersaksi menjadi menang. Yang ketiga adalah Tuhan mau engkau bersaksi lewat perubahan hidupmu. Bertumbuh di dalam kesaksian. Saya berdoa kalau engkau ikut iCare, keluarga rohani. Engkau mengalami perubahan hidup. Dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Pembaharuan akal budi. Saya sering dan sedih melihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, sama-sama ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan akal budi. Perubahan hidupmu adalah kesaksian. Di akhir khotbah saya ini, saya ingin saudara ikut Tuhan, alami pembaharuan akal budi. Alami perubahan hidup, cara hidupmu yang berubah. Saya sedih kalau engkau lama di gereja, tetapi engkau tetap masih hidup dengan hidup lamamu. Kalaupun engkau jatuh dalam perzinahan, apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan mengampuni. Apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan yang berzina itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pesanku samamu. Mungkin engkau dengarkan khotbah ini, tapi engkau jatuh berzina. Berkali-kali. Tuhan mau engkau berubah. Supaya engkau bisa bersaksi kepada orang lain. Ada banyak orang yang jatuh di zaman now ini dalam perzinahan, percabulan. Pergaulan bebas. Ingat, tubuhmu adalah bait suci. Pesanku sama saudara, jangan biarkan tubuhmu gampang dijamah orang lain. Waktu pacaran kudus. Supaya pernikahanmu kudus. Kalau pacaranmu tidak kudus, dasarmu lemah. Sikit nanti ada masalah minta cerai. Tapi kalau pacaranmu kudus, engkau akan bertahan oleh kekudusan itu. Pesanku sama saudara, jaga, evaluasi dirimu. Kesesatan dalam gereja adalah lama di gereja tapi nggak berubah. Berani pelayanan tapi nggak berubah hidupnya. Berani khotbah kayak saya tapi nggak berubah hidupnya. Itu kesesatan dalam gereja. Itu kesedihan Tuhan. Orang tidak pernah bangga dengan banyaknya gereja atau banyaknya ibadah. Tapi orang akan salut. Hidupmu berubah. Menjadi garam terang dunia. Matius 5:16. Lewat perbuatan baik. Saya ajak semua saudara. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Persembahkan hidupmu sama Tuhan. Kalau sempat engkau jatuh mempersembahkan hidupmu kepada dunia, kepada dosa, hawa nafsu, seks bebas. Tuhan mengangkat engkau. Persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Yang paling sedih, di gereja banyak dosa kemunafikan. Melayani, berkhotbah, singer, bermain musik. Tapi dia hidup di dua dunia. Seks bebas, perzinahan, pornografi. Ini dosa yang paling menyedihkan. Kemunafikan. Betul tidak ada yang sempurna. Tapi ingat di Alkitab dosa yang paling menjijikkan. Munafik. Itu yang paling menjadikan dosa di hadapan Allah. Dosa najis betul itu kejam, sadis atau tidak baik. Tapi jauh di atasnya yang paling menjadikan dosa munafik. Itulah orang-orang ahli-ahli Taurat. Orang-orang ahli-ahli agama. Tapi tidak mau bertobat dan berubah. Tapi teori agama dia tahu. Pesanku sama saudara. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Biarlah hatimu dijamah Tuhan hari ini. Biarlah engkau mengalami penyucian. Apapun dosa yang dulu Tuhan ampuni. Biarkan Tuhan berurusan dengan engkau. Menjadi ciptaan yang baru. Saya ajak setiap saudara. Bersaksilah lewat perubahan hidupmu. Orang lebih tertarik lewat perubahan hidupmu daripada banyak ibadahmu. Lagu-lagu di gereja ini memang betul semangat. Sukacita, menangis kadang-kadang kita. Tapi gak ada gunanya kalau gak berubah hidupmu. Gak ada gunanya kalau gak berubah caramu berpacaran. Ingat, engkau mungkin penting meninggalkan beberapa teman-teman yang tidak membawa engkau kepada kekudusan. Teman-teman yang membawa engkau kepada kejatuhan, kehancuran, tinggalkan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau engkau makin baik, karena pergaulanmu baik. Kalau engkau makin buruk, karena pergaulanmu buruk. Saya berdoa engkau menjadi garam dan terang dunia.
engkau menjadi gerak, menjadi berkat, menjadi kesaksian kepada banyak orang lain. Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu apa adanya. Tuhan tahu siapa engkau, Tuhan tahu siapa saya, dan Dia tetap berkata, aku mengasihi engkau. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah menyerah. Apapun keadaanmu, seterpuruk apapun engkau, usahamu, keluargamu, sakit penyakit, keadaanmu, kehidupan dosa yang kau lakukan, kita punya Tuhan yang besar yang mengangkat engkau. Dia berjanji akan mendampingi engkau. Segagal apa hidupmu, sehancur apa hidupmu, masih ada Tuhan. Masih ada harapan dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.